pekerjaan di masa depan Ini itu sangat identik berbeda. dengan salah satu fitur Sebagai Menteri Gojek. Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang menarik adalah karena dikait-kait. Bapak Nadiem Anwar Makarim. Beliau adalah sosok inspiratif anak muda yang bisa menjadi tauladan kita semua. Nadiem Makarim lahir pada tanggal 4 Juli 1984, berkuliah di jurusan Hubungan Internasional di Brown University, serta melanjutkan kuliahnya di Harvard University dengan gelar Master Business of Administration. Saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Termuda di Kabinet Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Melalui Gojek, Nadiem Makarim memberi kemudahan pelayanan transportasi serta berhasil meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia. Setelah memilih menjadi Menteri Ristek Dikti, beliau membuat berbagai terobosan dengan cekatan dalam kurikulum Merdeka Belajar sebagai bentuk ikhtiar dalam memperkuat pilar pendidikan. Pada saat kunjungan bencana melanda salah satu daerah di Indonesia, Mas Menteri turut memastikan langsung semua sekolah dan guru yang terdampak bencana menerima bantuan. Menurut beliau, dalam kehidupan belum lengkap kepemimpinannya kalau belum melayani. Nadiem Makarim juga menerima penghargaan Adicita Suaka Pertiwi atas pelayanan prima yang diberikan selama 2 tahun berturut-turut. Nadiem Makarim sering berkunjung ke sekolah-sekolah sebagai wujud akuntabilitas. Berbagai polemik yang menghampirinya dapat diselesaikan dengan cermat dan tanggung jawab. Salah satunya, beliau mengeluarkan solusi di tengah pembelajaran jarak jauh dengan penggunaan dana BOS agar fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Beban administrasi sekolah juga diringankan dengan penyalurannya yang dipercepat langsung ke rekening sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau memiliki beberapa penghargaan. Lebih kerennya lagi, penghargaan yang didapatkan oleh beliau sudah mencapai skala internasional. Pada tahun 2016, beliau menjadi orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan The Straits Times Asia of the Year. Di tahun 2018, berkat dari aplikasi Gojek, beliau masuk dalam daftar Bloomberg 50. Tidak hanya itu saja, tahun berikutnya beliau menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia punya dedikasi yang besar terhadap pendidikan negeri ini. Pada jadwal kunjungannya ke Lombok, beliau menyempatkan berkunjung ke rumah 2 guru honorer untuk mendengarkan kisah perjuangan mereka. Beliau berjanji akan selalu berada di pihak guru honorer. Beliau juga menjanjikan peningkatan kesejahteraan guru honorer. Upaya Nadiem Makarim untuk memahami perjuangan guru honorer serta usahanya memperbaiki sistem pendidikan merupakan salah satu sikap Nadiem yang mengimplementasikan nilai harmonis. Pendidikan tinggi yang ditempuh Nadiem Makarim tidak serta-merta membuatnya memilih karir luar negeri. Pengalaman dan posisinya pada perusahaan global ternama hingga perjalanan karirnya dalam membesarkan Gojek, beliau tinggalkan untuk mengabdi sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Kecintaan dan kepeduliannya terhadap pendidikan Indonesia mendorongnya untuk mengambil peran aktif dalam membangun dan memperbaiki sistem pendidikan negeri ini. Tindakan dan sikap Nadiem Makarim tersebut sangat mencerminkan nilai loyal. Nilai-nilai adaptif dapat dilihat dari kebijakan Nadiem Makarim. Salah satu prioritas Merdeka Belajar yakni peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen nasional. Menurutnya, pengembangan dan penyederhanaan materi kurikulum adalah transformasi yang akan selalu dinamis. Kedepannya, tidak akan lagi ada kurikulum kita yang statis, karena dunia akan maju dari waktu ke waktu. Nadiem Makarim juga mendorong kolaborasi pemerintah dan sektor swasta di dunia pendidikan, khususnya dalam layanan serta infrastruktur pendidikan. Salah satu contohnya adalah kerjasama yang terjalin antara Kemendikbudristek dan pihak Danone Indonesia, yang menjadi salah satu solusi dari tantangan terbesar dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi, akibat belum meratanya akses infrastruktur teknologi dan internet, khususnya di daerah 3T. Melihat kiprah Nadiem Makarim, hal ini perlu kita teladani dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak.